Kamis 28 April 2022 dimulai. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua Tim TPPS Kabupaten Badung beserta anggota, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Desa Kelurahan Sekabupaten Badung, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Petugas kami silakan, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa akan dihantarkan menurut agama Hindu dengan mengambil sikap amustikarana. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Om Awignamastu Namo Siddhi. Om Brahman Brahmanu Rahmawarcasi Jayatamrasti Rajanya Aiswaryu Dewadi Maharatu Jayatam. Om Hyang Widi Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, yang memancarkan sinar kebijaksanaan dan kemuliaan, pencipta alam semesta, serta yang memberi kehidupan pada semua makhluk. Pada hari ini kami memuja Hyang Widi dalam rangka pengukuhan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten, Kecamatan,
dan Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung tahun 2022. Semoga Hyang Widi senantiasa memberikan anugerah dan karunia kepada kami. Om Hyang Widi Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kesucian dan kedamaian kepada negara kami. Berikanlah perlindungan dan kekuatan kepada para pemimpin kami, serta kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Tuntunlah kami agar menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan berbudi, serta hindarkanlah kami dari kegelapan pikiran dan senantiasa didekatkan pada alam widya dan kebenaran. Semoga tim percepatan penurunan stunting yang akan dikukuhkan senantiasa dianugerahi kesehatan dan tuntunan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, melaksanakan koordinasi, sinergi, serta evaluasi, guna bersama-sama untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Badung. Om Hyang Widi Tuhan yang Maha Pengampun, sempurnakanlah serada dan bakti kami dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami, sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga Hyang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidirastu Tat Astu Wastu Swaha. Om Santih, Santih, Santih. Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung. Kami silakan. Keputusan Bupati Badung nomor 1836/0413/HK/2022 tentang pembentukan tim terpadu percepatan penurunan stunting pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, membentuk tim terpadu percepatan penurunan stunting pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tujuan terbentuknya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu A. Setiap institusi memahami peran dan kontribusinya dalam penurunan stunting. B. Mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penurunan stunting. C. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi dan atau lembaga terkait di daerah dan masyarakat dalam pengelolaan program penanggulangan stunting. D. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat pemerintah Kabupaten Badung yang terlibat langsung dalam penanganan program penanggulangan stunting. Dan E. Memecahkan masalah yang bersifat umum tentang penanganan program penanggulangan stunting. Ketiga, tugas dan tanggung jawab tim stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sebagai berikut. A. Pengarah.
1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Dan 3. Bertanggung jawab serta melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. B. Pelaksana. 1. Ketua. A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program terkait penanggulangan stunting di Kabupaten Badung dan bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya terhadap penyelenggaraan program penanggulangan stunting di Kabupaten Badung sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Wakil Ketua 1. A. Menyusun anggaran perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi. B. Mengidentifikasi masalah menjadi lebih terfokus pada rencana kerja implementasi penanganan stunting di Kabupaten Badung. C. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Wakil Ketua 2. A. Memperkuat program serta kegiatan untuk mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Badung. B. Menyiapkan laporan hasil kegiatan, pemantauan dan evaluasi. Dan C. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua 3. A. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dan bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Wakil Ketua 4. A. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pengendalian program penanggulangan stunting di Kabupaten Badung dan bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. C. Bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik. 1. Melakukan intervensi dengan sasaran remaja. 2. Melakukan intervensi dengan sasaran ibu hamil. 3. Melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. 4. Melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. 5. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. 6. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, gizi dan kelas parenting. 7. Penguatan upaya kesehatan sekolah. 8. Bantuan sanitasi sekolah. Dan 9. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang komunikasi perubahan perilaku dan pendamping keluarga. 1. Merumuskan kebijakan di tingkat desa tentang pemanfaatan dana desa agar setiap desa membuat peraturan desa tentang penanggulangan stunting di tingkat desa. 2. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana. 3. Memberikan bimbingan perkawinan pranikah. 4. Melakukan pembinaan keluarga sakinah. Dan 5. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Bidang koordinasi, konvergensi, dan perencanaan. 1. Mengkoordinasikan rencana kegiatan penanggulangan stunting secara sinergis dan terintegrasi kepada perangkat daerah terkait. 2. Mengkoordinasikan penganggaran kegiatan penanggulangan stunting. 3. Mengadvokasi penerapan kebijakan penanggulangan stunting. Dan 4. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. F. Bidang data, monep, dan knowledge management. 1. Melakukan kampanye nasional terkait stunting
dan bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim sebagai dimaksud dalam diktum ke-1, dibentuk sekretariat pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung anggaran 2022. Keenam, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 3 Januari 2022, Bupati Badung, cap dan tanda tangan Inyoman Giri Prasta. Lampiran 1, Keputusan Bupati Badung nomor 1836/0413/HK tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pembentukan tim terpadu percepatan penurunan stunting pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. 1 Romawi, pengarah. 1 Bupati Badung, 2 Wakil Bupati Badung, 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Romawi 2, pelaksana. 1 Ketua, Kepala Bapeda Kabupaten Badung. 2 Wakil Ketua 1, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. 3 Wakil Ketua 2, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Wakil Ketua 3, Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung. Wakil Ketua 4, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung. Romawi 3, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Romawi 4, Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik. 1 Koordinator, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. 2 Anggota. A. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. B. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Badung. C. Rumah Sakit Daerah Mangusade Kabupaten Badung. D. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Romawi 5, Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga. 1 Koordinator, Ketua Pokja 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung. 2 Anggota. A. Kepala Bidang Pemberdayaan Keswadayaan dan Lembaga Desa, Garing Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung. B. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. C. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. D. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. 6. Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan. 1. Koordinator, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapeda Kabupaten Badung. 2. Anggota. A. Fungsional Ahli Muda Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung. B. Subkoordinator Jaminan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung. C. Jabatan Fungsional Teknologi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
7. Bidang data Monef dan knowledge management. 1. Koordinator, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan pada Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. 2. Anggota. A. Kepala Bidang Pengendalian Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung. B. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. C. Pejabat fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. D. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pada DPMD Kabupaten Badung. E. Unsur dari Universitas Dianapura. Bupati Badung, cap dan tanda tangan Inyoman Giri Prasta. Mohon izin yang membuka masker. Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Badung nomor 01/TPPS Kabupaten Badung 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Badung tahun 2022. Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Badung. Kedua, susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, tim sebagai di mana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kabupaten pada tingkat desa dan kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui 1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. 2. Penggerakan dan pendampingan lampakan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan untuk pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. 4. Monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kecamatan. 5. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. 6. Mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam 1 bulan, melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 8. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim pengarah 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Keempat, pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga sebagai berikut. 1. Pengarah. Pengarah TPPS Kecamatan bertugas A. Memberikan arah dalam pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. B. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan
pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kecamatan melalui A. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting kecamatan, desa, dan kelurahan. B. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi. C. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan. E. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan. F. Mewakili TPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan stunting. G. Memimpin minilog kecamatan 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. H. Memimpin rembuk stunting kecamatan 1 kali dalam 1 tahun. 3. Wakil Ketua Pelaksana. Wakil Ketua Pelaksana bertugas: A. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan. B. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 4. Sekretaris Pelaksana. Sekretaris Pelaksana bertugas: A. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan. B. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi. C. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat. D. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. E. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan. F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan. 5. Bidang-bidang. A. Bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kecamatan. B. Bidang koordinasi penggerakan lapangan. Tim ini bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kecamatan. C. Bidang koordinasi data. Bidang koordinasi data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasil berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten, serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa atau kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan. Kelima, dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada diktum ketiga, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten. Keenam, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Maret 2022, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua TPPS Kabupaten Badung, cap dan tanda tangan Imade Wiro Darmojaya SHMM. Lampiran 1, keputusan tim
Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung nomor 01/TPPS Kabupaten Badung /2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Badung tahun 2022. Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Badung tahun 2022. Kecamatan Petang. A. Tim Pengarah. Ketua TPPS Kabupaten Badung. 1. Ketua dan Ramil Petang. 2. Anggota Kapolsek Petang. B. Tim Pelaksana. 1. Ketua Camat Petang. 2. Wakil Ketua 1. Kepala UPTD Petang 1. Wakil Ketua 2. Kepala UPTD Petang 2. Sekretaris Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Petang. Bidang-bidang. 1. Bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Koordinator. Bidang Koordinator Puskesmas Petang 1 dan 2. Anggota. Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Petang, dan kader Posyandu. 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan. Koordinator, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Petang, anggota Tim Penyuluh KB, PLKB, Fasilitator PKM, dan Majelis Alit. 3. Bidang Koordinasi Data. Koordinator, Sekretaris Camat Petang, anggota Kasih PMD Kecamatan Petang, Koordinator Statistik Kecamatan Petang, dan petugas data kecamatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua TPPS Kabupaten Badung, cap dan tanda tangan Imade Wira Darmojaya SHMH. Untuk susunan tim percepatan Kecamatan Abian Semal. A. Tim Pengarah. Ketua TPPS Kabupaten Badung. 1. Ketua dan Ramil Abian Semal. 2. Anggota Kapolsek Abian Semal. B. Tim Pelaksana. Ketua Camat Abian Semal. 2. Wakil Ketua 1 UPTD Abian Semal 1. Wakil Ketua 2 UPTD Abian Semal 4. Wakil Ketua 3 Kepala UPTD Abian Semal 3. Wakil Ketua 4 Kepala UPTD Abian Semal 4. Sekretaris Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Abian Semal. C. Bidang-bidang. Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik. Koordinatornya Bidan Koordinator Puskesmas Abian Semal 1, 2, 3, 4. Anggota Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Puskesmas Abian Semal, dan kader Posyandu. Bidang Koordinator Penggerakan Lapangan. Koordinator, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Abian Semal, anggota Penyuluh KB, PLKB, Fasilitator PKM, dan Majelis Alit. 3. Bidang Koordinasi Data. Koordinator, Sekretaris Camat Abian Semal, anggota Kasih PMD Kecamatan Abian Semal, Koordinator Statistik Kecamatan, dan petugas data kecamatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua TPPS Kabupaten Badung, cap dan tanda tangan Imade Wira Darmojaya SHMM. Dan seterusnya 6 kecamatan terlampir.
Persiapan pengukuhan. Kepada yang akan dikukuhkan, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengukuhan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung, hadirin dimohon berdiri. Naskah pengukuhan. Dengan mengaturkan puja pengastuti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada hari ini, Uraspati Wage Uku Tolu, tanggal 28 April tahun 2022. Saya atas nama Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung. Kecamatan sesuai dengan keputusan Bupati Badung nomor 1813/HK/2022 tanggal 3 Januari tahun 2022 tentang pembentukan tim terpadu percepatan penurunan stunting pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Badung nomor 1/TPPS Kabupaten Badung tahun 2022 tanggal 28 Maret tahun 2022 serta keputusan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Badung. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan.
Pengukuhan selesai. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung. Dengan hormat, kami silakan. Sebelumnya mohon izin untuk saya bacakan sambutan Bupati tidak mengenakan masker. Sambutan Bupati Badung dalam acara pengukuhan TPPS Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung. Mangupura 28 April tahun 2022. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Badung, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, yang kami hormati Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas DPMD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Camat se-Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, yang kami hormati Perbekal Lurah se-Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Badung, dan seluruh anggota tim TPPS Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung yang hadir secara offline maupun online, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Sesanti angayu bahagia dan ucapan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertewara nugrahanya, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini guna mengikuti acara pengukuhan tim terpadu percepatan penurunan stunting Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan se-Kabupaten Badung. Pada hari ini, 28 April 2022, dengan iringan doa dan harapan, semoga Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan anugerah dan perlindungannya kepada kita dalam menjalankan swadharma sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada seluruh tim terpadu percepatan penurunan stunting Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Kelurahan se-Kabupaten Badung yang telah saya kukuhkan beberapa saat yang lalu, dengan harapan ke depan agar seluruh tim dapat melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung lebih simultan
berkelanjutan, komprehensif, serta terwujudnya koordinasi dan sinergitas lintas OPD yang baik dan solid, sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud. Seperti kita ketahui bersama, stunting adalah merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan menjadi program strategis nasional yang harus mendapatkan penanganan serius dan berkelanjutan. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, penanganan stunting diarahkan agar dilaksanakan secara konvergen, bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga diarahkan kepada sasaran calon pengantin dan remaja putri untuk pencegahan dini terhadap kasus stunting. Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan daerah khusus untuk penanganan stunting, antara lain 1. Pangan, sandang, dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya saya sampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Badung pada tahun 2019 adalah sebesar 10,83%. Data SSGBI. Di tahun 2021, angka prevalensi Kabupaten Badung sebesar 87%, sehingga ada penurunan sebesar 2,13%, berada di urutan kedua setelah Kabupaten Gianyar dan sudah melampaui target nasional. Berkaca dari pencapaian target tersebut, penanganan stunting sudah berjalan dengan baik, namun kita tidak boleh berpuas diri terhadap penanganan stunting, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Karena di tahun 2021 kemarin, penanganan stunting dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yaitu dengan adanya pembatasan-pembatasan sosial yang membatasi ruang gerak tim dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga mengakibatkan 1. Kurang efektifnya program-program pencegahan stunting. 2. Kurang optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan dan pemantauan dan evaluasi. 3. Kurang efektif dan efisien pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. 4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program. 5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahan. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, di Kabupaten Badung telah mencanangkan program percepatan penurunan stunting melalui program Garbasari, Gerakan Badung Sehat pada 1000 hari pertama kehidupan, yang
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat yang aktif ikut berperan, 2 perangkat desa yang berkomitmen sebagai promotor, melaksanakan dan mendukung dengan dana desa, serta organisasi perangkat daerah pemerintah saling bersinergi dalam upaya pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Basis Garbasari adalah kekuatan masyarakat dan partisipasi masyarakat yang sangat berperan strategis dalam upaya penurunan angka stunting. Kedua hal ini sangat menentukan keberhasilan dalam penurunan prevalensi stunting. Di samping itu juga diperlukan sinergitas beberapa unsur, di antaranya 1, keluarga selaku objek pelaksanaan program Garbasari. 2, perangkat desa selaku penggerak kader pembangunan manusia. 3, petugas kesehatan selaku pelaksana kegiatan. Serta 4, dukungan pendanaan baik dari dana desa maupun pendapatan asli daerah serta dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Maksud dilaksanakan program Garbasari ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung, serta meningkatkan status gizi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan. Adapun tujuan dari pelaksanaan gerakan Garbasari ini antara lain, 1, percepatan perbaikan gizi masyarakat, prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan di Kabupaten Badung. 2, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan. 3, meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi. Dan keempat, memperkuat intervensi pencegahan stunting yang bersifat promotif dan preventif dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, melalui kesempatan ini, saya mengingatkan bahwa berbicara terkait dengan stunting, khususnya penanganan yang konvergensi, mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Maka melalui kesempatan ini, kami berharap dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung agar seluruh stakeholder yang ada bersinergi dan berkolaborasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa kelurahan, sehingga penanganan stunting secara komprehensif bisa terwujud mulai dari perencanaan dan penganggaran, program kegiatan untuk intervensi prioritas, memperbaiki pengelolaan layanan, serta penyelenggaraan intervensi prioritas. Pengoptimalan sumber daya, sumber dana, dan pemuktahiran data. Di samping itu, peran kelurahan dan desa antara lain 1, sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan. 2, memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, serta pemantauan dan evaluasi dilaksanakan kepada seluruh sasaran prioritas dan mengkoordinasikan pendataan sasaran pemutahiran data secara rutin.
Dan yang tidak kalah pentingnya, peran masyarakat agar didorong untuk memiliki komitmen meningkatkan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat, serta menyampaikan usulan program dan atau usulan penyelesaian permasalahan di bidang kesehatan dan gizi. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan harapan agar seluruh tim penanganan stunting di Kabupaten Badung dapat bersinergi, saling bahu-membahu dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung yang optimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Om Santi, 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 Om. Bupati Badung, Inyoman Giri Praste. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pengukuhan TPPS pada hari ini. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menikmati santap siang bersama. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian kami akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi Om.